Ya, jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia terus naik dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Saat yang sama, tenaga kesehatan kelelahan, rumah sakit penuh. Ironisnya, masyarakat mulai kendor dengan protokol kesehatan. Buktinya ramai kita lihat hari ini, seorang figur publik yang baru saja divaksin berada di dalam kerumunan tanpa masker. Dan sudah bergabung para narasumber kita malam hari ini. Sudah ada Dr. Erlina Burhan, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta. Dan juga dokter yang berpraktek di Rumah Sakit RSUP Persahabatan Jakarta. Dr. Erlina, selamat malam dokter. Selamat malam. Apa kabar dokter? Sehat-sehat ya? Iya, sehat tapi capek. Sehat tapi capek dokter. Baik-baik, sangat-sangat dimengerti dokter. Luar biasa kelelahannya teman-teman tenaga kesehatan di saat yang seperti ini. Saya juga akan sapa Pak Hermawan Saputra, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ketua IAKMI. Pak Hermawan yang sejak sudah berulang kali kita berbincang sepertinya di forum ini ya Pak Hermawan. Betul sekali, sudah sering. Berbulan-bulan lamanya. Betul, dan angkanya sampai sekarang masih terus naik Pak Hermawan. Itu yang sama-sama kita sesalkan sampai hari ini. Sebelum mulai, saya akan memberikan gambaran sebenarnya peningkatannya seperti apa kasus di Indonesia. Kami ada grafisnya, kita bisa lihat sama-sama sekarang. Kami berikan gambarannya kepada pemirsa di rumah. Sudah meningkat sejak di awal Januari. Ya, sudah meningkat di awal Januari, mulai dari 8 ribuan turun 7 ribu, 9 ribu, 10 ribuan trennya, sekarang sudah naik ke 11 ribu. Dan tanda-tandanya tidak mungkin akan turun besok kemudian langsung turun drastis menjadi tiba-tiba 7 ribu, itu tentu tidak mungkin karena statistik ya tidak begitu. Saya ke Bu Erlina dulu, dokter. Dokter, Iya. apakah dokter juga mengalami apa yang tadi seperti disampaikan oleh beberapa direktur rumah sakit di Jawa Timur? Iya. Terpaksa harus memilih, terpaksa harus menolak pasien. Ceritakan kepada kami, dokter. Iya, kalau kejadian yang disampaikan oleh teman-teman dari daerah itu, kami dari Rumah Sakit Persahabatan sudah merasakannya jauh-jauh hari sebelum ini. Jadi ruang isolasi kami penuh, IGD penuh, ICU penuh, sehingga kami sudah banyak sekali menolak. Ya, karena memang Persahabatan adalah rumah sakit rujukan, jadi banyak pasien yang dirujuk yang di awal-awal bahkan sekali merujuk di list kita itu ada 30-40 pasien, tapi kita pilih mana yang berat, ya, itu yang kita terima. Kalau yang ringan-ringan kita sudah tolak langsung dari awal. Secara psikologis, bagaimana dokter ketika harus memilih pasien, siapa yang bisa diterima, siapa yang tidak, dan secara psikologis apakah itu juga mempengaruhi fatigue, tingkat kelelahan yang dialami oleh teman-teman dokter, terutama di RSUP Persahabatan misalnya? Ya, kelelahan ini luar biasa ya, karena maraton ya, dari Maret sampai Januari tahun ini sudah hampir setahun nggak ada istirahat ini kami di rumah sakit rujukan ya. Dan saya merasa rumah sakit lain juga seperti ini ya. Jadi padahal sejak bulan September FKUI sudah melakukan suatu penelitian yang mengatakan bahwa para petugas kesehatan itu sudah burn out, sudah kelelahan. Kalau kelelahan nih ujung-ujungnya bisa stres. Kalau stres lama-lama imunitasnya turun, lelah juga bikin imunitas turun, kami yang sakit. Sekarang contohnya saya ingin sampaikan, di Indonesia tuh jumlah dokter paru yang terpapar itu sudah atau positif itu sudah 127 ya, meninggal 5 orang. Saya kira juga teman-teman dari penyakit dalam lebih banyak lagi, ada 130-an mereka yang sudah terinfeksi dan juga beberapa juga meninggal. Jadi mohonlah masyarakat juga mengerti bahwa masyarakat itu akan dirugikan kalau situasi terus seperti ini. Seperti tadi kita dengar, akhirnya orang memilih mana yang akan dibantu, mana yang tidak. Ya, dan ini sungguh situasi yang tidak nyaman buat kami juga ya. Kita juga dalam hati berkata-kata apakah ini sudah benar yang kita lakukan. Tapi kita nggak ada pilihan. Bahkan kadang-kadang ada keluarga yang kita kenal, bahkan juga dokter yang
harus masuk dirawat, malah kita nggak punya tempat. Bayangkan tenaga kesehatan harus dirawat tapi tempatnya tidak ada. Jadi ini selain prihatin juga menyedihkan dan lama-lama saya agak marah juga ini. Oke. Baik, Dokter Elina. Saya ke Pak Hermawan sekarang. Pak Hermawan, di mana kita berada sekarang dalam penanganan pandemi, Pak Hermawan? Apakah kita semakin jauh atau pelan-pelan kita mendekati ke arah sana? Ya, kami melihat memang ada tanda tanya yang cukup besar ya. Apakah ini terarah atau tidak terarah? Bahkan kami bisa mengatakan tidak sepenuhnya terarah. Bahkan kebijakan kita selama ini hanya akan membuat kasus ini tidak terselesaikan. Walaupun ada PPMK, artinya pembatasan kegiatan masyarakat, nah tetapi sebenarnya ini hanya menjadi cara jangka pendek untuk melandaikan kasus, sementara memutus mata rantai itu tidak bisa terjadi dengan kebijakan penanganan dan pengendalian COVID untuk saat ini setelah 10 bulan dan sekarang masuk bulan COVID ada di Indonesia, hanya akan bisa terlaksana untuk pemutusan kasus bila PSBB diberlakukan secara nasional. Ini berulang kali kami menyampaikan karena pendekatan kita selama ini cenderung parsial. Pendekatan kita tidak tuntas. Maka ke depan ini tidak boleh lagi kita setengah-setengah, kita tidak boleh lagi inkonsisten dalam kebijakan, dan bukan ini punya risiko. Kasus ini akan naik sekarang rekor terbaru hari ini, kenaikan lebih dari 11.556 kasus, dan ini juga bukan menjadi sesuatu yang mengagetkan ketika besok, lusa, dan hari-hari ke depan pun akan terpecahkan rekor ini seiring dengan testing dan juga tracing yang dilakukan. Maka itu cara terbaik adalah warga dan bagian masyarakat adalah disiplin, bukan lagi 3M ya, minimal 5M sekarang ini kalau kita mau mengkampanyekan. Di samping menggunakan masker, menjaga jarak, terbiasa mencuci tangan, menghindari kerumunan, sekaligus membatasi mobilitas. Persoalan kerumunan dan inilah saat-saat terakhir ini, bahkan sebulan terakhir sejak Desember yang lalu, yang paling dahsyat menimbulkan kenaikan kasus secara signifikan, baik insidensi maupun prevalensi saat ini, Mbak Putri. Jadi memang ini multifaktor, tapi ada kaitan dengan kebijakan, ada kaitan dengan kapasitas testing dan tracing, ada juga kaitan dengan perilaku masyarakat. Semuanya harus kompak dan bahu-membahu. Kami berharap itunya adalah kebijakan nasional. Mudah-mudahan PSBB pada suatu waktu yang tepat, baik persiapkan diri harus dilakukan secara nasional, Pak Putri. Ya, Pak Hermawan, tapi bagaimanapun ada efek psikologis ketika vaksin muncul dan kemudian masyarakat agak kendor. Bahkan saya membaca di cnnindonesia.com, hari ini Menteri Kesehatan berencana memberikan insentif berupa sertifikat kesehatan digital kepada warga yang divaksinasi agar tidak usah menunjukkan PCR ketika tidak perlu tes, yaitu berupa PCR atau antigen ketika akan melakukan mobilitas. Bagaimana dengan rencana ini? Ya, tentu kebijakan ini di satu sisi kita apresiasi lah, tetapi lagi-lagi ini hanya rekayasa kebijakan yang agak setengah-setengah, tidak menyelesaikan persoalan, tidak menyentuh hal yang fundamental. Hal yang paling fundamental adalah membatasi gerak secara sosial, aktivitas kerja di ruang-ruang publik, aktivitas keramaian, kerumunan. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan hanya dengan kebijakan yang seperti demikian, dikala tempat pariwisata terbuka, transportasi sangat terbuka, tempat restoran dan keramaian terbuka. Nah, hal-hal ini adalah pendekatan yang parsial, kebijakan yang sifatnya sporadis. Kita menginginkan kebijakan yang cukup adekuat, yaitu memutus mata rantai COVID. Dan pada saatnya harus diberlakukan PSBB itu secara nasional. Karena kerugian selama ini yang kita ada, sesuatu yang kita tidak mampu ukur secara ekonomi dan tidak mampu kita ukur secara sosial. Sementara kalau kita melakukan pemutusan mata rantai pada suatu waktu, itu dampaknya terukur, kerugian ekonomi bisa kita lakukan perencanaan untuk rebound atau refreshing economical growth kita di sisi kita melewati puncak kasus, bisa mengendalikan kasus sehingga tercipta perilaku baru untuk kita keluar dari COVID ini ke depan. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan semua kita konsisten, baik unsur pemerintah,
masyarakat yang tetap disiplin maupun stakeholders yang peduli satu sama lain. Pak Putri. Iya, baik. Nanti kita sekarang jeda dulu. Setelah jeda saya ingin ke Dr. Erlina. Saya ingin menanyakan respon teman-teman tenaga kesehatan karena memang sebentar lagi akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Kita sekarang jeda, tetap di CNN Indonesia Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama Dr. Erlina Burhan, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jakarta, yang juga dokter di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Kemudian ada Pak Hermawan Saputra, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dewan Pakar Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya ke Dr. Erlina. Dr. Erlina, sudah ada vaksin disiapkan untuk teman-teman tenaga kesehatan. Bisakah saya mendapat gambaran bagaimana teman-teman nakes merespon soal ini? Ya, saya ingin menyampaikan di lingkungan saya sendiri ya, di Rumah Sakit Persahabatan, itu teman-teman sangat antusias. Mereka sangat antusias agar bisa mendapatkan vaksin ini dengan segera. Ya, karena memang tidak ada alasan untuk menolak. Halal, sudah dinyatakan halal, dinyatakan aman, dan juga punya efekasi yang sudah sesuai dengan standar WHO di atas 50%. Jadi umumnya sebagian besar dari tenaga kesehatan adalah sangat antusias dengan kegiatan vaksinasi ini. Tetapi memang ada kendala bagi kami yang menerima SMS yang mengatakan bahwa terdaftar tapi harus registrasi ulang. Tetapi kadang-kadang ini servernya tidak cukup optimal bekerjanya. Banyak teman-teman yang gagal melakukan registrasi ulang sehingga akhirnya pihak rumah sakit kami mengambil alih. Jadi saya kira ini juga terjadi di banyak tempat yang tidak terlalu mulus registrasi ulangnya. Jadi mohon ini diperhatikan oleh provider, apakah Kemenkes atau Pemda, untuk bisa mempermudah tenaga kesehatan ini. Artinya jadi jangan direpotkan lagi dengan urusan administrasi yang tidak mulus, tapi mungkin bisa diserahkan ke masing-masing fasilitas kesehatan, misalnya di rumah sakitnya melakukan pendataan lokal, lalu secara berkelompok atau secara lembaga itu didaftarkan. Karena kejadian kalau individu kami masing-masing yang registrasi ulang ada saja kendalanya. Oke, itu semoga didengar oleh pihak yang berwenang gitu ya, dari institusi yang memberikan vaksin. Dr. Erlina, tapi saya ingin kembali menggali tentang kondisi di rumah sakit tempat Anda sehari-hari bekerja. Bisakah gambarkan kepada kami seperti apa saat ini? Ya, ICU kami penuh ya. Jadi ada bahkan dokter juga yang membutuhkan perawatan ICU. Itu kita seperti menangis dalam hati. Ini nggak bisa membantu teman sendiri karena memang tempat tidurnya sudah penuh. Jadi untuk ICU ini. Sementara kalau ruang isolasi itu masih bisa. Apalagi sekarang juga kita melakukan penambahan tempat tidur. Karena ini sesuai dengan anjuran dari Kemenkes agar kita menambah tempat tidur sehingga kapasitas terus ditingkatkan. Tetapi ini bukan juga suatu jalan keluar yang akan bertahan ya. Ini hanya lebih sesaat menambah tempat tidur, tetapi tenaga kesehatan kita masih sebanyak itu juga. Jadi mudah-mudahan tempat tidur ditambah, kita juga akan diberi tenaga SDM baru, mungkin relawan atau apalah ada upaya dari itu. Kita dengar sih katanya akan ditambah dengan relawan, tapi kan tentu kita harus tunggu kenyataannya kapan ini bisa terjadi. Sementara rumah sakit tetap sekarang melakukan renovasi agar kapasitasnya memungkinkan menambah perawatan. Tapi ini nggak bisa terus-terusan. Kita lelah ini kalau ditambah lagi. Ini capek nih petugasnya. Kualitas layanan juga akan berkurang kalau pasiennya banyak, tenaganya sedikit. Kemudian juga fasilitas lainnya juga tidak ditambah. Ya, jadi kasihan masyarakat juga sebenarnya. Jadi di hilir memang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas, tetapi tolong ke hulunya juga.
Pencegahan yang utama tadi disampaikan Pak Hermawan. oleh Pak Hermawan bahwa jangan sampai ada aktivitas yang membuat orang berpotensi untuk saling menularkan. Ya, jadi itu penting. Jadi mohonlah kiranya 3T ini dilaksanakan dengan lebih masif oleh pemerintah. Jadi tracing, test and tracing, dan masyarakat juga tolong. Ini untuk kepentingan Anda yang 3M tadi. Pak Hermawan mengatakan ditambah lagi 2M lagi 5M. Ya, kalau saya sih nambah lagi M satu lagi. Satu lagi adalah M-nya mengingatkan orang-orang sekitar untuk patuh gitu ya. Ini bisa jadi berapa puluh M nih kalau pakai kata M, mengingatkan, menjewer, memarahi. Ini harus lebih keras nih. Kita nggak bisa, ini sudah 10.000, 11.000 bahkan. Sampai kapan ini? Kita udah terlalu menderita dari Maret. Masyarakat menderita, kami menderita, anak-anak nggak sekolah, orang-orang di PHK, bekerja nggak karu-karuan dari rumah, kadang-kadang ke kantor penuh was-was. Ini situasi macam apa ini? Ini situasi perang, udah jangan terlalu banyak tawar-menawar, negosiasi, terlalu banyak permisif ya. Kita harus ketat sekarang. Tetapi vaksin ya, saya bicara vaksin ini saya senang nih. Karena ini adalah salah satu upaya pencegahan untuk kita mencapai herd immunity sehingga banyak orang yang divaksin melindungi orang lain yang tidak divaksin. Tapi tolong juga jangan euforia seperti yang Anda tadi sebutkan, ada selebriti, sudahlah mendapat kehormatan untuk diberi vaksinasi tapi tidak menjaga amanah bahwa dia harus juga memberikan contoh, padahal fansnya cukup banyak. Dia harusnya mestinya sadar bahwa dia dipilih karena dia populer, diikuti oleh banyak orang, ya dijaga perilakunya begitu loh. Ini saya agak kesel. Orang lain banyak ingin divaksin begitu ya. Dia sudah mendapatkan prioritas tapi tidak menjaga. Jadi saya kira saya akan memberi nasihat kepada tokoh-tokoh yang mendapatkan vaksin tapi kemudian tidak menjalankan protokol kesehatan. Satu hal lagi, vaksinasi tidak menggugurkan kewajiban kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Ya, karena vaksinasi saja bukan satu-satunya. Apalagi kita belum tahu sesungguhnya. Kalau efikasi kita tahu 65,3%, tapi kita nggak tahu berapa lama proteksi dari vaksin ini. Karena ini masih pengamatan yang masih berjalan. Ya. Apakah ini 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Jadi mohonlah, kalaupun sudah divaksin, jangan euforia tapi tetap hati-hati. Oke. Saya ke Pak Hermawan sekarang. Pak Hermawan, membatasi mobilitas. Kalau misalnya itu diserahkan kepada masyarakat sendiri, tentunya tidak bisa berdiri sendiri begitu saja. Harus betul-betul ada peraturan yang mengikat, itu harus ada peraturan dari atasnya. Ya, jadi Mbak Putri, ada 2 hulu persoalan yang belum dilakukan oleh secara optimal. Bagian dari amanat negara sesuai dengan Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984. Jadi apa yang disampaikan Bu Erlina tadi, persoalan kita adalah ada pada promotif, preventif, dan ini wilayah kesehatan masyarakat. Apa yang menjadi persoalan? Pertama, pemerintah kunjung melakukan kampanye untuk penguatan kapasitas daya tahan keluarga dan komunitas. Bagaimana yang kami sebut dengan community fighting initiative atau community based first aid, yang dalam terjemahan terminologi kita bisa bermakna perang akar rumput melawan COVID-19. Kalau saja semua RT RW, kepala kampung, kepala dusun, lurah hingga kepala desa sana melakukan upaya yang berbasis masyarakat, menyiapkan ruang-ruang isolasi mandiri dari, oleh, dan untuk masyarakatnya. Bila ada warganya yang COVID dengan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala, maka mulai dari isolasi mandiri tentu dikoordinasikan dengan tenaga kesehatan, apakah perawat bidan komunitas atau bahkan kesehatan masyarakat, untuk surveillance, untuk screening, itu luar biasa dampaknya. Tapi kalau hal ini tidak dipopulerkan, tidak diharus utamakan,
maka keberdayaan masyarakat tidak akan muncul secara kolektif. Jadi setiap RT RW kalau ada satu fasilitas isolasi mandiri, mereka dijauhkan dari stigma, dipenuhi kebutuhan dasarnya, dikontrol emosi lingkungannya, jauhi agar kontaminasi langsung. Ini kan luar biasa. Semua orang Indonesia berjiwa patriotisme. Ini bagian dari konsep hankam rata, pertahanan rakyat semesta. Ini harus dipopulerkan oleh pemimpin dari atas, presiden, menteri, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Yang kedua yang tadi yang dengan health option ya atau health policy. Afirmatif policy kita ini bukan memutus mata rantai, tetapi membiarkan seolah-olah ada relaksasi ekonomi, seolah-olah virus corona akan hilang dengan sendirinya. Keajaiban seperti ini tidak akan mungkin. Negara-negara yang sudah melewati terkontrol dan terkendali dengan baik, mereka ketat. Negara lain menyebut lockdown, kalau kita tidak perlu seketat itu. Tetapi PSBB harus konsisten, harus punya konsekuensi pada level nasional. Tidak bisa parsial lagi, tidak bisa setengah-setengah. Demikian, Putri. Oke, Pak Hermawan, terakhir dari Anda. Untuk mereka yang begini, vaksin memang sudah ada dan sudah juga dimulai program vaksinasi nasional. Yang saya lihat, yang kami lihat, yang media lihat saat ini, ada sesuatu yang terlalu mengagung-agungkan vaksin kemudian agak kendor di belakangnya. Jadi kemudian ada beberapa kebijakan yang tidak tepat termasuk tidak membatasi soal mobilitas itu. Ya, memang seperti yang kita sering sampaikan bahwa vaksin itu adalah harapan tapi vaksin bukan segalanya. Apalagi saat ini dengan euforia di tahap awal padahal kita baru punya dosis 3 juta. Dengan demikian menyasar antara 1,3 sampai 1,4 juta subjek yang prioritas, itu pun tenaga kesehatan, TNI, Polri, garis depan, dan beberapa figur publik. Jadi masih jauh dari kita ini seolah-olah keluar dari situasi pandemi dengan adanya kekebalan buatan yang didapat dari vaksinasi. Nah, oleh karena itu masyarakat tidak boleh permisif, tidak boleh lengah, dan pemerintah pun tidak terlampau untuk memberikan semacam janji-janji vaksin yang berlebihan. Kalau vaksin belum terbaik, bisa dikala level of efficacy, clinical review and approval belum dilakukan secara menyeluruh, dikala pilihan vaksin ini kan baru Sinovac. Belum kita bicara kemungkinan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan surat keputusan. Ada 6 prinsipal atau jenis vaksin yang dimungkinkan dipakai di Indonesia. Baru real dengan Sinovac. Bagaimana Pfizer, bagaimana AstraZeneca, bagaimana Novavax, dan bagaimana yang lain. Ini yang menjadi tanda tanya. Di samping itu PR juga bagaimana mengidentifikasi agar populasi yang beresiko segmen itu dipilih sesuai dengan kemungkinan vaksin yang digunakan. Tidak mungkin satu subjek disuntik dengan sumber atau jenis vaksin yang sama, yang berbeda, maaf. Jadi misalnya di tahap awal dia disuntik atau divaksin dengan Sinovac, kemudian nanti pada tahap kedua nanti dengan AstraZeneca, vaksinasi dengan Pfizer. Itu tidak mungkin, melainkan vaksinnya harus sama untuk subjek yang sama. Ya, kepastian vaksin, bagaimana waktu ini bukan segalanya. Kita harus paham, tapi fokus dan secara prosedur tidak boleh dilanggar, Mbak Putri. Pengamanan harus tetap berlapis sekalipun memang vaksin sudah ada. Bukan segalanya, memang itu sebuah terobosan baru tentunya dan kita semua berharap program ini betul-betul bisa mengatasi pandemi selain juga masyarakat sendiri sadar untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, kurang lebih begitu. Pak Hermawan, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Dr. Erlina, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Salam dari kami untuk teman-teman nakes, Bu Dokter. Sehat selalu Mbak Putri, sehat selalu pemirsa CNN Indonesia sehat TV. Selalu, sehat selalu. Bu Dokter sehat selalu, salam untuk teman-teman di RSUP Persahabatan. Tetap semangat, Dr. Erlina. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, malam.